Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita tetap ya iman, padangnya hati, diberikan barokah, manfaat dan selamat dunia akhirat bagi kita semuanya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang biografi Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Biografi Imam Ar-Rifai: suatu ketika datang seorang pemuda ke negeri Irak dan menetap di daerah bernama Batai, tepatnya di desa Umi Abidah. Kemudian pemuda yang biasa disebut Ali itu menyunting salah satu saudari Syekh Mansur, salah satu ulama terkemuka dan zuhud Fatimah. Dari jalinan kasih keduanya, mereka dikaruniai beberapa putra. Di antaranya adalah Said Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Menurut sebagian riwayat, Said Ahmad Ar-Rifai, selanjutnya ditulis Imam Ar-Rifai, lahir pada awal bulan Muharram tahun 500 Hijriyah, di Irak. Sebelum lahir, Ar-Rifai sudah dibanggakan oleh sejumlah ulama terkemuka kala itu, di antaranya Syekh Al-Kabir Tajul Arifin Abul Wafa, Syekh Mansur, Syaki Ahmad Khumais, dan lainnya. Garis keturunan Ar-Rifai bersambung kepada Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Sedangkan dari jalur ibu, nasab Ar-Rifai bersambung kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Ar-Rifai kecil lahir sebagai anak yatim. Beliau tidak pernah merasakan indahnya bercanda dengan sang ayah, tidak pernah merasakan hangatnya pelukan dan kasih sayang dari ayah tercinta. Beliau juga tidak pernah menerima petuah dan ilmu agama darinya. Sebab, sang ayah telah dipanggil Ilahi Rabi ketika Ar-Rifai masih berada dalam kandungan. Hanya saja, hal itu tidak membuatnya kecil hati. Beliau tetap semangat dalam mencari ilmu. Sejak kecil Ar-Rifai diasuh oleh pamannya, Syekh Mansur. Ar-Rifai belajar kepada pamannya, tentang tarekat sufiyah, ilmu tasawuf, ilmu syariah dan hakikat. Bahkan Ar-Rifai mendapat ijazah dari sang paman. Sedangkan dalam ilmu fikih, Ar-Rifai belajar kepada Abul Fadl Al-Wasiti yang dikenal dengan Ibnul Qori. Selain itu beliau juga belajar kepada beberapa ulama dengan rajin dan giat sampai berumur 27 tahun, di antara gurunya adalah Syekh Abu Bakar Al-Wasti. Mendapat ilmu laduni. Semenjak kecil Ar-Rifai tekun menuntut berbagai disiplin ilmu. Setiap ada majelis taklim, Ar-Rifai tidak pernah absen untuk mengikutinya. Sebab ketekunan dan istiqamahnya, Allah SWT menganugerahinya ilmu rohbani, yaitu ilmu laduni, ilmu yang langsung diberi oleh Allah. Tak pelak jika saat Ar-Rifai tumbuh dewasa beliau tampil sebagai rujukan masyarakat. Semua persoalan yang terjadi langsung dijawab oleh Ar-Rifai secara detail lengkap dengan referensinya. Pernah suatu ketika, di sebuah desa bernama Umu Ubaidah, para pejabat, pembesar ulama, masyaikh dan masyarakat umum berlebur mengikuti pengajian Syekh Ahmad Ar-Rifai. Pengajian yang saat itu diikuti sekitar 100.000 orang, semua berbondong-bondong mendengarkan nasihat dan mauizahnya. Setelah pengajian, pembesar ulama Irak dan ulama lainnya mendatangi Ar-Rifai guna menanyakan tentang problema agama. Aneka ragam pertanyaan tentang tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan lainnya segera dilontarkan kepadanya. Pertanyaan itu mencapai 200 soal seputar problema aktual masyarakat. Semua itu dijawab oleh Ar-Rifai tanpa merubah tempat duduknya. Lalu ada hadirin yang berdiri seraya berkata, "Apakah kalian sudah cukup dengan ini? Demi Allah, seandainya kalian bertanya pada Ar-Rifai segala bidang ilmu, maka dengan izin Allah Ar-Rifai menjawab semua pertanyaan itu tanpa paksaan." Lalu Ar-Rifai tersenyum dan berkata, "Ajaklah mereka untuk bertanya padaku sebelum aku tiada dari dunia ini. Karena sesungguhnya dunia sirna, sedangkan Allah berada di mana-mana." Syahdan, di ruangan masjid terdengar suara menggemuruh, suara tangis menghiasi suasana majlis. Pengajian itu dibanjiri dengan tetesan air mata dari para jamaah, semua menangis mendengarkan perkataan Ar-Rifai. Bahkan, 5 orang sampai meninggal. Lebih jauh, sebanyak 80.000 jamaah langsung mutiara di tengah masyarakat, ayomi anak yatim dan orang miskin. Imam Ar-Rifai tumbuh sebagai pribadi yang disegani oleh masyarakat, baik dari kalangan atas ataupun kalangan bawah. Ini bisa dilihat dari kebiasaan beliau bermasyarakat. Selain ibadah dan zikir kepada Allah SWT, beliau tidak serta-merta melupakan masyarakat sekitarnya. Terlihat Imam Ar-Rifai suka berkumpul bersama anak yatim dan fakir miskin. Setiap hari Imam Ar-Rifai mendidiki dan mengajar anak yatim tentang syariat Islam. Imam Ar-Rifai juga sering memberi makan dan bingkisan kebutuhan sehari kepada mereka. Rasa sayang Imam Ar-Rifai kepada anak yatim tak ubahnya ia menyayangi keluarganya sendiri, sehingga terkadang Imam Ar-Rifai merasa iba dan terharu saat melihat anak yatim menangis. Imam Ar-Rifai berkata, "Ketika saya melihat anak yatim menangis, maka seluruh badanku bergoncang keras." Dan tanpa terasa derayan air mata membasahi pipi Imam Ar-Rifai. Selain sangat cinta kepada anak yatim, Imam Ar-Rifai juga hobi bercengkrama dengan masyarakat yang kurang mampu.
Hampir setiap hari beliau bersama mereka. Bahkan, beliau sering memenuhi kebutuhan mereka serta memberinya uang tanpa meminta imbalan dan banyak pertanyaan. Pada suatu hari Imam Ar-Rifai mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul Imam Ar-Rifai lalu membagi-bagi kayu itu kepada para orang miskin, anak yatim, orang sakit, tokoh masyarakat dan kepada teman-temannya. Imam Ar-Rifai juga sering berkumpul makan dengan mereka, bahkan beliau juga pernah mencucikan baju temannya tanpa ada rasa malu. Semua itu beliau lakukan sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ar-Rifai berkata, syafaqah, kasih sayang, kepada saudara kita termasuk media yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kasih sayang Imam Ar-Rifai pada mereka, Imam Ar-Rifai mendapat gelar Abal Aita dan Abal Miskin, ayah anak yatim dan orang miskin. Berkat kemuliaan akhlak dan kasih sayangnya, banyak masyarakat yang memeluk ajaran Islam. Selain kepada anak yatim dan golongan miskin, kasih sayang Imam Ar-Rifai juga kentara kepada para ulama, tokoh masyarakat, tetangga, guru, orang buta, orang sakit dan orang pincang. Ujian dari para ulama. Perangai seorang ulama besar memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat umum. Terutama dari para ulama baik dari para muhadistin, para fuqaha. Semua mengakui atas kewalian dan ibadah yang beliau tekuni. Salah satunya adalah dari ulama fiqh yang populer di kalangan ulama, ia adalah Imam Ar-Rafi. Imam Ar-Rafi berkata dalam salah satu naskahnya, bercerita padaku As-Syekh Abu Syuja, As-Syafi'i, beliau bercerita, As-Said Ahmad Imam Ar-Rifai adalah sesosok ulama yang tenggelam dalam keilmuan, ilmu yang didapat menancap di dadanya, muhadis dan faqih, faham dalam masalah fikih, mufasir yang mempunyai sanad yang lengkap. Imam Az-Zahabi R.A. berkata tentang biografi Imam Ahmad Imam Ar-Rifai, Imam Ahmad Imam Ar-Rifai Al-Kabir adalah termasuk imam, pemimpin, ahli ibadah, zuhud, tidak senang dengan dunia, dan Syekhul Arifin, guru para marifatullah. Dan masih banyak ulama baik dari bidang hadis, fiqh dan sejarah mengakui atas kewalian dan perangai sebagai hamba yang selalu ingat pada Allah. Dan juga banyak yang tertarik untuk menceritakan biografi Imam Ahmad Imam Ar-Rifai, di antaranya Imam As-Suyuti, Imam Ar-Rafi, Imam Az-Zahabi dalam kitab sejarahnya, dan lain-lainnya. Zuhud dan Tawadu. Al-Imam Al-Ghaus Al-Qutbu Sayyid Ahmad Imam Ar-Rifai setiap hari selalu dihiasi dengan sesosok hamba yang tidak senang dunia. Beliau pasrahkan segala sesuatu pada Allah. Sifat zuhud inilah yang membuat beliau diangkat menjadi auliaullah. Beliau juga selalu merendahkan diri di hadapan manusia. Sifat kewalian yang beliau miliki tidak membuat beliau angkat kepala di hadapan para manusia, bahkan beliau diangkat derajatnya karena sifat zuhud dan tawadu beliau. Imam Ar-Rifai pernah berkata, selama aku menempuh suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih dekat kepada Allah, lebih gampang, dan lebih baik dari kefakiran dan hina. Beliau lalu ditanya, bagaimana bisa itu terjadi, wahai Sayyidku? Beliau menjawab, muliakanlah perintah Allah SWT, berbelas kasihlah pada hamba Allah, dan ikutilah sunnah Rasulullah. Imam Ar-Rifai tumbuh sebagai pribadi yang alim, zuhud, waro, seorang ahli ibadah, ahli tasawuf, dan ahli fikih yang bermazhab Syafi'i. Imam Ar-Rifai adalah seorang panutan, zuhud dan gurunya orang yang marifat, kata Imam Az-Zahabi. Beliau termasuk salah satu wali Al-Qut Al-Ghaus. Beliau memiliki banyak pengikut dan santri. Mayoritas mereka dari kalangan orang fakir. Mereka diberi nama Imam Ar-Rifaiyah, Ahmadiyah dan Bataihiyah. Jika malam nisfu Syaban tiba, orang-orang yang datang mengikuti majlis beliau kurang lebih 100.000 jiwa. Konon, santri-santri beliau memiliki kehebatan memukau. Mereka mampu menunggangi hewan liar, bermain ular bahkan mereka tidak segan-segan melompat dari pohon kurma yang begitu tinggi. Anehnya, mereka baik-baik saja dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Ketika Imam Ar-Rifai menginjak umur 66, beliau terserang sakit perut. Penyakit itu kian hari bertambah semakin parah. Meski penyakit yang diderita oleh beliau cukup parah tapi beliau tetap melaksanakan ibadahnya dan bertambah keimanannya tanpa merasa sakit dan mengeluh. Setelah 1 bulan lebih beliau diserang penyakit beliau bertambah semakin parah. Sehingga beliau tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan keesokan harinya, tetap ketika matahari menampakkan sinarnya ke bumi, dan embun senantiasa menghiasi dedaunan, yaitu pada hari Kamis, bulan Jumadil Ula, tahun 578 suasa menjadi terharu dan dibanjiri dengan tangisan belasungkawa. Semua berbondong-bondong pergi ke dalam Imam Ar-Rifai, untuk memberikan sambutan yang terakhir kepada beliau. Saat itu semua orang merasa kehilangan sesosok pemimpin umat dan pemimpin para wali itu. Al-Imam Al-Ghaus Al-Qutbu As-Zahid Al-Arif Billah Said Abul Abbas Ahmad bin Ali Imam Ar-Rifai Al-Kabir. Lalu beliau dimakamkan di kubah kakek dari ibu, Said Yahya Al-Bukhari, di negaranya, Bukhara.
Setelah beliau dimakamkan dan disolati, semua orang dari penjuru dunia bertaziah ke makam beliau, untuk mengharap berkah dari beliau. Sekian cerita dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dan barokah dari kisah ini, amin.